Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita mau bongkar satu sumber menarik yang Anda bagikan, buku karya James Patterson dan Patrick Ledin, Disrupt Everything and Win. Iya. Dan misi kita kali ini spesifik banget. Kita akan fokus pada satu bagian yang menurut saya paling bisa langsung Anda terapkan, yaitu bagian ketiga tentang fase yang mereka sebut discern, atau membedakan. Ini ide yang sangat kuat loh, dalam siklus yang mereka sebut positive disruptor loop, yaitu disrupt, discern, behave, achieve, refine. Fase discern ini jangkar utamanya. Jangkar ya? Betul. Ini adalah momen jeda yang strategis. Setelah sebuah disrupsi terjadi, entah itu peluang baru atau krisis mendadak, kita seringkali langsung loncat bertindak. Nah, buku ini bilang, tunggu dulu. Mari kita bedakan dulu situasinya. Tepat. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Saat ada perubahan besar di depan mata, proyek baru di kantor, dinamika keluarga yang berubah, atau bahkan tujuan pribadi Anda, seringkali pertanyaan pertama adalah, saya harus melakukan apa? Selalu itu kan? Selalu. Tapi buku ini justru ngajak kita mundur satu langkah dan bertanya, saya harus menjadi siapa dalam situasi ini? Apakah Anda perlu maju sendirian, mengumpulkan pasukan, atau justru bertahan? Kerangka kerja ini memberi kita semacam peta untuk menjawabnya. Oke, mari kita bedah petanya. Mari. Kita mulai dari fondasinya ya. Jadi buku ini menyederhanakan keputusan awal kita menjadi dua pertanyaan fundamental. Kayak dua sumbu di sebuah grafik gitu. Oke. Dan ini bukan soal benar atau salah, tapi soal apa yang paling dibutuhkan oleh situasi saat itu. Oke, sumbu yang pertama apa? Sumbu pertama itu pilihan antara mencari perubahan atau mencari stabilitas. Jadi, pertanyaannya gini, apakah disrupsi ini adalah sinyal untuk merintis jalan baru yang radikal? Atau justru ini panggilan untuk memperkuat, melindungi, dan menstabilkan apa yang sudah ada dan berharga? Ini aja udah menarik. Kadang kita mikir disrupsi itu selalu tentang perubahan, ya? Betul. Tapi di sini, memilih stabilitas juga dianggap sebagai pilihan strategis yang sama kuatnya. Lalu sumbu kedua? Sumbu kedua adalah bertindak mandiri atau bertindak kolaboratif. Apakah situasi ini menuntut kecepatan, ketangkasan, dan visi tunggal di mana Anda harus bergerak sendiri? Oke. Atau sebaliknya, apakah ini butuh pembangunan konsensus, dukungan banyak pihak, dan gerakan bersama untuk mencapai dampak yang lebih besar? Jadi kita punya 4 kuadran yang terbentuk dari dua pilihan ini. Sebelum kita masuk ke peran-perannya, ada contoh bagus di buku ini soal CEO Dick's Sporting Goods, Lauren Hobart. Oh iya. Di saat semua orang gila-gilaan pindah ke online dan nutup toko fisik, dia melakukan sesuatu yang Berlawanan. betul sekali. Nah, di sini dia secara sadar memilih sumbu stabilitas. Dia nggak menolak e-commerce, tapi dia sadar bahwa DNA dari Dick's Sporting Goods itu adalah pengalaman di dalam toko. Itu intinya ya. Itu intinya. Jadi alih-alih ikut perang harga online, dia justru berinvestasi besar-besaran pada toko fisik, menciptakan House of Sport dengan fasilitas kayak dinding panjat dan lapangan latihan. Dia bertanya, apa inti dari bisnis kami yang harus distabilkan dan diperkuat? Sebuah pilihan yang butuh keberanian. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, bukankah itu juga berisiko? Mengabaikan tren besar kayak e-commerce bisa jadi bumerang kan? Nah, Kapan memilih stabilitas justru menjadi stagnasi? itu pertanyaan krusialnya. Dan disitulah seninya. Hobart gak menolak online. Dia cuma menolak menjadikannya satu-satunya fokus. Dia menstabilkan core bisnisnya sambil tetap beradaptasi. Oke, I see. Batas antara stabilitas strategis dan stagnasi yang berbahaya itu tipis. Dan itulah kenapa penting untuk terus-menerus kembali ke fase discern ini. Oke, ini fondasi yang kuat. Sekarang mari kita lihat bagian yang paling seru. Bagaimana kombinasi dari dua sumbu ini menciptakan 5 peran spesifik yang bisa kita mainkan. Buku ini pakai analogi api yang menurut saya pas banget. Sangat pas. Karena ini bukan tentang label statis, tapi tentang energi apa yang perlu Anda bawa ke dalam sebuah situasi. Mari kita mulai dengan peran yang paling ikonik. Trailblazer atau perintis. Dari namanya aja udah kebayang ya. Ini adalah kombinasi dari mencari perubahan dan bertindak mandiri. Song dan bilang, saya akan membangun jalan di sini. Mereka adalah orang-orang yang nggak nunggu izin atau konsensus. Mereka didorong oleh visi internal yang begitu kuat sehingga mereka harus mewujudkannya, bahkan jika nggak ada orang lain yang melihatnya. Nah, di buku ini ada kisah Joe Sinatori yang sangat menggambarkan peran ini. Betul.
Dia adalah perempuan pertama yang jadi wakil presiden di Merrill Lynch, sebuah pencapaian luar biasa di masanya. Karir impian banyak orang, tapi dia merasa ada yang salah. Tepat. Dia merasa api di dalam dirinya itu nggak nyala di dunia keuangan. Jadi dia melakukan disrupsi total pada hidupnya sendiri. Wow, Dia meninggalkan semuanya untuk memulai merek fashion lingerie dari nol, tanpa pengalaman sama sekali di bidang itu. gila. Itu adalah jalan yang benar-benar baru, dan itu adalah jalan yang harus dia tempuh sendirian pada awalnya. Dia adalah seorang perintis sejati. Menjadi seorang perintis kayak Natori kedengarannya heroik banget ya. Tapi risikonya juga luar biasa kan? Kalau salah langkah, Anda benar-benar sendirian di tengah hutan yang Anda tebang sendiri. Tentu saja, itu sisi lain dari peran ini. Perintis menanggung semua resiko, tapi juga dapat semua kemuliaan kalau berhasil. Mereka rentan terhadap kelelahan, isolasi, dan bisa jadi visi mereka terlalu cepat untuk pasar. Menjadi perintis itu butuh kombinasi langka, antara visi, ketahanan mental yang luar biasa, dan sedikit kegilaan. Oke, jadi itu untuk mereka yang ingin mengubah dunia sendirian. Sekarang bagaimana kalau tindakan disrupsi yang paling kuat justru kebalikannya? Bukan menciptakan yang baru, tapi melindungi yang sudah ada. Nah, itu membawa kita ke peran yang sering disalahpahami, firefighter atau pemadam kebakaran. Peran ini kombinasi dari mencari stabilitas dan bertindak mandiri. Oke, Penting banget untuk dipahami, ini bukan tentang anti perubahan. Ini tentang keberanian untuk bilang tidak pada sebuah perubahan demi menjaga sesuatu yang lebih penting. saya suka cara Anda menjelaskannya. Terkadang, tindakan paling berani adalah menolak disrupsi dari luar. Di buku ini, ada cerita tentang Harsha Rodriguez dari Women's World Banking yang bikin saya, tercengang. Ya, ini contoh yang sangat kuat. Harsha ini sosok kunci di organisasi nirlaba global itu. Dia punya pengaruh besar pada strategi dan kemitraan. Lalu kesempatan emas datang. Dia ditawari untuk jadi pemimpin puncak organisasi. Promosi yang ditunggu-tunggu semua orang kan? Tapi dia menolaknya. Dia menolaknya. Sebuah tindakan disrupsi personal yang luar biasa. Setelah melalui proses discern, dia sadar bahwa kekuatannya yang terbesar dan dampaknya yang paling signifikan ada di perannya saat itu. Jadi bukan di posisi puncak itu ya? Bukan. Kalau dia ambil posisi puncak, dia akan tersedot ke dalam manajemen harian dan kehilangan fokus strategisnya. Jadi, dia secara sadar bertindak mandiri untuk menjaga stabilitas perannya yang paling efektif. Dia memadamkan api ambisi pribadi demi menjaga api misi organisasi tetap menyala terang. Wow, itu butuh kesadaran diri yang sangat tinggi. Saya coba bayangin ada di posisi itu, menolak promosi puncak. Rasanya sulit sekali melawan ego dan ekspektasi orang lain. Sulit sekali. Tapi, apa risiko jadi pemadam kebakaran? Apa ada bahaya menjadi orang yang selalu bilang tidak? Tentu ada. Risiko terbesarnya adalah menjadi penghalang kemajuan. Seorang pemadam kebakaran yang nggak waspada bisa berubah dari pelindung nilai-nilai inti menjadi penjaga gerbang yang kaku. Oke? Mereka bisa dicap sebagai orang yang kolot atau nggak mau beradaptasi. Kuncinya adalah mereka harus tahu betul api mana yang harus dipadamkan dan api mana yang harus dibiarkan menyala. Oke, kita sudah bahas dua peran yang bergerak sendiri, sekarang mari kita beralih ke sisi kolaboratif. Gimana kalau Anda ingin menciptakan perubahan, tapi Anda sadar nggak bisa melakukannya sendirian? Maka Anda perlu menjadi seorang torchbearer atau pembawa obor. Peran ini adalah gabungan dari mencari perubahan dan bertindak kolaboratif. Pembawa obor. Betul, mereka nggak menciptakan api sendiri dari nol kayak perintis, tapi mereka mengambil satu percikan api dan menyalakannya menjadi api unggun yang besar dengan mengajak orang lain. Mereka adalah pembangun gerakan. Kisah Bill Milliken di buku ini benar-benar mengharukan. Dia pindah ke Harlem di tahun 60-an dan lihat banyak sekali anak-anak yang butuh sekolah. Ya, Dia bisa aja jadi perintis dan mencoba bantu satu atau dua anak, tapi dia tahu masalahnya jauh lebih besar dari itu. betul. Jadi dia nggak bertindak sendiri. Dia menjadi pembawa obor. Dia keliling, bicara dengan pemilik bisnis lokal, pendeta gereja, relawan. Dia menyalakan api di hati mereka. Dia meyakinkan mereka untuk bersama-sama mendirikan akademi jalanan di etalase toko yang kosong. Dia nggak membangun kerajaannya sendiri, dia menginspirasi sebuah komunitas untuk bertindak. Dan gerakan kecil itu akhirnya berkembang jadi organisasi nasional,
Communities in Schools yang bantu jutaan anak. Dia bukti bahwa untuk perubahan besar, Anda butuh lebih dari satu obor. Dan yang menarik dari peran pembawa obor adalah tentang melepaskan kendali. Nggak kayak perintis yang pegang kendali penuh, pembawa obor harus percaya pada orang lain untuk ikut bawa obor itu. Nah itu. Risikonya, pesannya bisa terdilusi, gerakannya bisa dibajak, atau energinya bisa habis di tengah jalan. Ini butuh kerendahan hati dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kerendahan hati, itu kata kuncinya. Peran berikutnya membawa kita kembali ke sisi stabilitas, tapi dengan pendekatan kolaboratif. Tepat. Ini adalah Fire Chief atau Kepala Pemadam Kebakaran. Peran ini menggabungkan mencari stabilitas dengan tindakan kolaboratif. Oke. Kalau pemadam kebakaran bertindak sendiri untuk memadamkan api yang nggak diinginkan, Kepala Pemadam Kebakaran mengorganisir seluruh brigade untuk melindungi sesuatu yang berharga dari tren yang mengancam. Ini bukan tentang terjebak di masa lalu ya, tapi tentang melestarikan warisan yang penting. Contoh dari dunia musik di buku ini menarik banget, tentang Keith Getty. Ya, Getty ini seorang komposer dari Irlandia Utara. Dia melihat sebuah tren di musik gereja modern yang makin terdengar kayak musik pop, liriknya sederhana, dan kehilangan kedalaman teologis dari himne-himne klasik. Dia merasa ada sesuatu yang berharga yang akan hilang. Persis. Dan dia nggak cuma ngeluh tentang hal itu di media sosial, kan? Tentu nggak. Dia bertindak sebagai kepala pemadam kebakaran. Dia mulai berkolaborasi dengan musisi, penulis lirik, dan teolog lainnya. Dia memimpin sebuah gerakan untuk menulis himne-himne modern. Lagu baru tapi dengan roh yang lama gitu ya? Betul, lagu-lagu baru dengan kekayaan musikal dan kedalaman teologis yang setara dengan tradisi lama. Dia nggak melakukannya sendiri, dia mengumpulkan brigadenya dan memulai apa yang kini dikenal sebagai gerakan himne modern. Wow, diadopsi oleh ribuan gereja di seluruh dunia. Betul. Dia memimpin sebuah gerakan kolektif untuk menjaga stabilitas sebuah tradisi. Sama kayak peran lain pasti ada resikonya juga kan? Menjadi kepala pemadam kebakaran bisa bikin Anda terlihat eksklusif atau menolak modernitas. Persis, risiko terbesarnya adalah menjadi dogmatis. Gerakan yang awalnya bertujuan untuk melindungi bisa jadi gerakan yang mengisolasi diri dan menolak ide-ide baru sama sekali. Seorang kepala pemadam kebakaran yang hebat tahu bagaimana cara menjaga api tradisi tetap menyala tanpa memadamkan semua lampu baru yang ada di sekitarnya. Oke, kita sudah punya 4 peran. Perintis, pemadam kebakaran, pembawa obor, dan kepala pemadam kebakaran. Tapi ada satu peran kelima yang letaknya tepat di tengah-tengah semua itu. Dan mungkin ini yang paling penting. Dan yang paling sering kita lupakan dalam kepanikan. Peran ini adalah tinder gatherer atau pengumpul suluh. Pengumpul suluh. Peran ini nggak langsung memilih antara perubahan atau stabilitas, mandiri atau kolaboratif. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang bilang, tunggu sebentar, sebelum kita nyalain api apapun, mari kita pastikan kita punya kayu bakar yang kering dan informasi yang cukup. Mereka yang mengumpulkan data, wawasan, dan perspektif. Mereka bertanya, apa kita benar-benar paham masalahnya? Mereka memastikan keputusan apapun yang diambil nanti didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Dan yang paling krusial, seperti yang Anda lihat di buku, peran-peran ini nggak kaku. Anda bisa dan seharusnya berpindah dari satu peran ke peran lain seiring berkembangnya situasi. Ini bukan tes kepribadian ya? Bukan tes kepribadian yang mengunci Anda dalam satu kotak. Ini adalah seperangkat alat. Contoh manajer bernama Emma di buku ini bagus banget untuk nunjukin fleksibilitas itu. Awalnya, timnya lihat ada lonjakan keluhan pelanggan. Di momen itu, Emma nggak langsung panik dan nunjuk jari. Dia memilih peran pertama, pengumpul suluh. Dia dengan tenang mengumpulkan data umpan balik pelanggan, log sistem, wawancara dengan timnya. Dia ingin memahami akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Tepat. Setelah datanya terkumpul dan gambaran masalahnya jelas, dia beralih peran. Dia nggak langsung ngadain rapat besar dan ngumumin krisis. Nggak. Dia beralih menjadi seorang perintis. Dia mengambil inisiatif kecil. Bersama timnya, dia uji coba sebuah solusi perbaikan pada beberapa kasus pelanggan. Jadi dia bertindak mandiri dalam skala kecil. Betul. Untuk membuktikan bahwa idenya berhasil. Dia menciptakan bukti konsep terlebih dahulu. Dan begitu dia punya bukti yang kuat bahwa solusinya berhasil, Dia beralih peran untuk ketiga kalinya. Menjadi seorang pembawa obor. Barulah saat itu dia mempresentasikan temuannya ke tim lain dan manajemen.
Dia nggak datang dengan masalah, dia datang dengan masalah, solusi yang teruji, dan cetak biru untuk menerapkannya secara luas. Mengajak semua orang untuk bawa obor solusi itu bersama-sama. Nah, itu dia. Kisah Emma itu sempurna. Ini menunjukkan bagaimana kerangka kerja ini adalah proses yang dinamis, bukan label yang statis. Ini tentang memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Tepat sekali. Ini menghilangkan reaksi impulsif dari sebuah disrupsi. Alih-alih merespons dengan panik, Anda bisa merespons dengan strategis. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Tahap membedakan ini, pada dasarnya, memberi Anda sebuah peta mental. Betul. Di tengah kekacauan perubahan, Anda nggak tersesat. Anda bisa berhenti sejenak, melihat peta, dan memutuskan, oke, situasi ini butuh energi seorang perintis, atau tidak. Yang dibutuhkan di sini adalah ketenangan seorang pengumpul suluh. Dan pilihan peran yang Anda ambil di tahap membedakan ini akan sangat menentukan langkah Anda selanjutnya di dalam siklus itu. Bagaimana Anda bertindak, behave, dan apa yang bisa Anda raih, achieve. Semuanya berawal dari situ ya. Adalah langkah pertama yang menentukan segalanya. Ini satu hal terakhir untuk Anda renungkan. Buku ini kan menyarankan kita untuk memilih peran berdasarkan kebutuhan situasi. Tapi bagaimana jika secara alami Anda sangat condong ke satu peran tertentu? Misalnya, Anda adalah seorang perintis sejati, selalu ingin memulai hal baru sendirian. Kebanyakan dari kita memang punya kecenderungan alami sih. Mungkinkah disrupsi terbesar dan paling positif yang bisa Anda lakukan justru adalah dengan secara sadar mencoba memainkan peran yang paling tidak nyaman bagi Anda? Mungkin bagi seorang perintis alami, tantangan terbesarnya adalah belajar menjadi seorang pembawa obor. Belajar menginspirasi orang lain daripada melakukan semuanya sendiri. Atau bahkan mencoba menjadi pemadam kebakaran dan dengan sengaja bilang tidak pada sebuah peluang baru yang berkilauan demi melindungi sesuatu yang sudah ada. Mungkin disrupsi diri itulah kemenangan yang sesungguhnya.